Assalamualaikum Sobat Football United. Jumpa lagi ringan amatiran ala gua. Selamat pagi Sobat Football United. Gue bikin video ini hari Ahad pagi. Gue ingin membahas terkait dengan kiper Manchester United David De Gea, yang secara resmi tidak akan memperkuat Manchester United di musim depan. Bahkan baik itu pihak David De Gea dan juga Manchester United sama-sama sudah mengucapkan selamat tinggal, kurang lebih demikian ya. Sebelum gue bahas, gue ingin mengartikan dulu dari Twitter David De Gea. Gue rangkum, gue artikan apa yang diungkapkan di sini. Langsung aja David De Gea mengatakan, saya ingin mengucapkan pesan selamat tinggal untuk semua supporter Manchester United. Saya ingin mengapresiasi semua cinta dari 12 tahun. Kita memperoleh banyak setelah Sir Alex Ferguson membawa saya ke klub ini. Saya sangat bangga setiap saat saya menggunakan memakai jersey Manchester United, memimpin tim, mewakili institusi ini, klub terbesar di dunia. Dan ini merupakan kehormatan bagi saya. Ini sangat tidak bisa dilupakan, dan semua kesuksesan, periode kesuksesan semenjak saya datang ke sini. Saya tidak berpikir saya tidak berpikir ketika saya meninggalkan Madrid sebagai seorang pemain yang masih sangat muda untuk memperoleh semua hal yang kita capai secara bersama. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengambil tantangan yang baru, untuk mendorong diri saya lagi ke lingkungan yang baru. Manchester akan selalu berada di hati saya. Manchester telah membentuk saya dan tidak pernah akan meninggalkan saya. Kurang lebih demikian, dan terakhir dia mengatakan kita telah menyaksikan segalanya. 12 tahun David De Gea. Begini, langsung aja bagaimana opini gue. Gue ingin membahas dari dua sudut, dari sisi teknis maupun juga non-teknis. Dari sisi teknis, ini mungkin sesuatu yang bisa diperdebatkan ya. Melihat apa yang terjadi musim lalu. Manajer baru datang, lalu bagaimana David De Gea, terutama yang sering diungkapkan adalah soal distribusi bola, kan begitu. Tapi kalau gue melihat lebih panjang lagi, bagaimana dia telah berproses menjadi seorang penjaga gawang yang luar biasa bagi Manchester United. Secara teknis memang ada kekurangan, dan menurut gua kekurangan itu bukan sesuatu yang sifatnya permanen. Itu sesuatu yang menurut gua secara ringan amatiran bisa diperbaiki atau bisa dikembangkan lagi. Ini bukan berarti gue mengatakan musim depan Manchester United tetap dengan David De Gea. Tidak, seperti yang gue katakan, harapan gue sebenarnya adalah untuk musim depan ya, David De Gea tetap stay, tapi Manchester United juga memiliki kiper lain ya, untuk mengambil estafet kiper utama Manchester United dari David De Gea, mungkin setelah musim depan. Namun ternyata tidak demikian. Manchester United menurut gue melakukan hal yang ringan amatiran ala gue ya, ini menurut gue sebagai fans Manchester United mengecewakan. Ada dua hal kenapa gue katakan mengecewakan, atau bahkan ada tiga ya. Mengecewakan adalah nomor satu, yaitu adalah bagaimana negosiasi kontrak dari David De Gea. Ternyata sudah diungkapkan kalau David De Gea ini sebenarnya ingin stay di Manchester United. Dia bahkan setuju gajinya dipotong. Dan itu sudah terjadi, gajinya dipotong ya. Namun ternyata pihak klub secara sepihak membatalkan kesepakatan kontrak tersebut dan mengajukan nilai yang lebih rendah lagi. Menurut gua ini tidak ethical, ini tidak sopan sebenarnya. Lalu nomor dua, sebelum ada pembicaraan dengan David De Gea terkait dengan masa depannya, terkait dengan tawaran kontrak baru, di mana David De Gea juga sedang mempersiapkan pernikahannya dan lain-lain, dan juga ini masih di masa off pre-season, sebelum mulainya pre-season ya kan. Manchester United sudah mendekati penjaga gawang lainnya. Dan menurut gua ini sesuatu hal yang dalam tanda kutip
sebenarnya tidak sopan juga gitu loh. Walaupun mungkin ada proyeksi mungkin bisa berdua bersama-sama menjadi penjaga gawang, tapi menurut gua ini memberikan tekanan yang kalau dikaitkan dengan poin pertama tadi, ya menurut gua ini kurang etik ya, kurang sopan. Dan nomor 3 adalah bagaimana cara melepas David De Gea. Sangat disayangkan seorang yang menurut gue bisa dikatakan sebagai seorang legenda klub Manchester United diperlakukan seperti ini. Selain soal masalah nego gaji, selain soal masalah sudah seperti kayak Manchester United menyiapkan penggantinya sebelum negosiasi kontrak itu berakhir, tapi caranya David De Gea dalam tanda kutip seperti kayak dipaksa keluar dari Old Trafford ya. dengan tidak mulus, dengan tidak, ya gue berharap jujur tidak ada supporter ya, tidak ada fans yang mengucapkan selamat tinggal. Menurut gue ini bukan hal yang baik lah. Ini bukan hal yang baik. Gue sebagai fans, mungkin Sobat Football United, gue jarang ya sebenarnya mengkritik klub secara frontal, katakanlah demikian. Gue selalu berusaha untuk mencari sisi positif dan lain-lain. Tapi untuk hal ini nampaknya tidak demikian. Gue sangat mengapresiasi bagaimana penjaga gawang muda ini datang. Gue mengikuti betul karirnya. Bahkan Sir Alex Ferguson sendiri dari awal sampai rela untuk meninggalkan beberapa pertandingan tidak bersama dengan Manchester United untuk mengamati langsung. Pergantian penjaga gawang di Manchester United ini sering sekali bukan hal yang mulus ya. Tapi bagaimana dia bertransformasi dari 12 tahun yang lalu menjadi bagian penting perjalanan Manchester United setelah Sir Alex Ferguson. Gua menilai pencapaian Manchester United setelah Sir Alex Ferguson banyak juga ditentukan bahkan ya oleh seorang David De Gea. Oleh karena itulah gua mengatakan dia seorang legenda dari klub. Dan sekali lagi cara klub melepas ini menurut gua nggak banget. Ini betul-betul nggak banget sih. Dia seharusnya layak untuk mendapatkan hal yang lebih pantas lagi lah. Kalau seandainya memang klub dari awal tidak ingin ada David De Gea musim depan, ya dia bisa secara tegas mengatakan tidak memperpanjang kontrak, memberikan farewell ataupun juga perpisahan di laga terakhir Manchester United, di mana laga terakhir Liga musim ini kebetulan juga berlangsung di Old Trafford. Gua seperti Sobat Football United saksikan di video lainnya di vlog, gua kebetulan ada di sana. Dan gua menyaksikan betul bagaimana ya ada seremoni pemberian gelar untuk David De Gea ya kan, clean sheet. Dan menurut gua kalau seandainya pada saat itu dikemas sebagai farewell ataupun juga goodbye-nya dari David De Gea di depan fans, menurut gua tuh akan menjadi sesuatu yang megah bagi sang penjaga gawang yang setelah 12 tahun bukan hanya mengawal gawang Manchester United tapi juga kontribusinya, sering gua katakan ya, kontribusi langsung David De Gea ini luar biasa selama bukan cuma 1-2 musim saja tapi bermusim-musim, terutama setelah Sir Alex Ferguson tidak berada lagi di klub. Sehingga ya ini sangat-sangat mengecewakan, sangat gua sayangkan. Bagaimana dengan soal teknis? Ya gue harapkan siapapun penjaga gawang selanjutnya yang akan mengawal Mister Manchester United, katakanlah Andre Onana, bisa secara cepat mengambil estafet itu. Tidak ada jaminan. Gue yang cuman ringan amatiran ini juga tidak melihat adanya 100% pasti ada jaminan. Tidak, gue sering katakan gue terpukau, gue terkesima dengan penjaga gawang ini. Gue harapkan tentu saja dia juga bisa sukses di Manchester United pastinya ya, karena fansnya Manchester United, gue pasti akan mendukung siapapun pemain Manchester United selama mereka ingin bermain mengenakan jersey Manchester United ya kan. Tapi tetap ada tantangan yang harus dia taklukkan, yaitu adalah sepak bola Inggris yang secara teknis non teknis ini berbeda dengan Italia, ini berbeda dengan Belanda. Dan ya gue masih sangat menyayangkan sih cara Manchester United melepas. Sebenarnya yang lebih gue harapkan ya seperti gue katakan, ini sebenarnya sesuai dengan yang gue perkirakan kalau memang David De Gea akan meninggalkan klub, karena akan sulit dia untuk bisa menerima hal-hal yang tadi gue katakan ya. Sudah setujuan kontrak lalu dibatalkan sepihak, gaji
turunkan lagi. Gue bahkan berpikir seakan-akan sebenarnya klub ini sepertinya dari awal seperti kayak sebenarnya enggan gitu loh untuk memperpanjang kontrak dari David De Gea. Mungkin kalaupun iya sebagai kiper kedua, dan sebenarnya pihak klub yang memiliki pengalaman di dunia sepak bola ya harusnya bisa membaca arah lah kemana kalau seandainya kan pemain ya membicarakan kontrak sudah setuju lalu dibatalkan, gaji direndahkan lagi, lalu porsi ataupun juga posisi akan digeser ke posisi nomor 2. Hal-hal demikian pasti sulit untuk diterima oleh yang bersangkutan gitu loh. Jadi menurut gua ya ini sangat-sangat, sekali lagi ini sangat mengecewakan. Kalau seandainya Sobat Football United ada yang berkomentar, ya ini merupakan langkah sukses dari Manchester United ke depannya. Lihat saja tim-tim lain yang berani menggeser posisi kiper. Bisa jadi iya, seperti gua katakan ya. Secara teknis iya, walaupun gua tidak bisa menjamin 100%. Gua cuma ringan amatiran, mungkin Sobat Football United yang lebih oke, yang bisa memberikan jaminan bahkan akan langsung sukses, itu gua hormat banget lah yang bisa kayak begitu. Tapi kalau menurut gua ya, ada kemungkinan bisa sukses atau tidak. Tapi yang gua soroti bukan itunya, tapi prosesnya ini loh. Ini yang sangat gua sayangkan sebenarnya dari cara klub melepas David De Gea yang seharusnya menurut gua David De Gea itu nggak main-main loh menurut gua. Dia selama 12 tahun ini berapa tahun dia memenangkan Player of the Year di klub di Manchester United. Artinya apa? Sedemikian pentingnya dia ya, sedemikian vitalnya dia. Bukan cuma semusim 2 musim, berapa kali dia coba menang gelar pemain terbaik Manchester United tahunan. Artinya memang impact-nya dia kepada klub secara langsung, kontribusinya dia secara langsung selama berapa belas tahun terakhir ini sangat-sangat besar sekali, sangat-sangat masif, dan ini tidak berimbang ya, tidak berimbang dengan cara klub melepas David De Gea, dan ini mengecewakan dan ini sangat gue sayangkan. Tapi dengan demikian, gue juga ingin mengucapkan terima kasih banyak David De Gea. Bahkan di pertandingan terakhir di Old Trafford, dia masih memberikan kontribusi. Dia menepis penalti dari Alexander Mitrovic, ya kan. Sesuatu yang menurut gue juga luar biasa. Dan itu sangat gue sayangkan. Seharusnya di partai itu, kalau setelah itu dia menjadi farewell atau perpisahan, itu sangat-sangat perfect. Di samping juga ada penghargaan sebelumnya. Tapi ya, sudah selesai. Sekali lagi gue ingin mengucapkan terima kasih banyak David De Gea. Apa yang dilakukan kepada klub, save-nya luar biasa dan sangat luar biasa. Semoga sukses karirnya ya di klub selanjutnya, di tempat manapun itu. Kurang lebih demikian bagaimana menurut Sobat Football United mengenai pergantian kiper klub ini. Seperti biasa, ada saran, ada komen, bisa drop di kolom komen seperti biasa. Yang berbeda nggak masalah, asal sopan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.